Pembantu dengan sengaja menuangkan air panas ke dalam kopi es, lalu memberikannya kepada tuan rumah yang buta mata. Es batu sudah ditambahkan. Kau yakin? Aku yakin. Baiklah. Melihat tuan rumah mengambil kopi dan bersiap untuk meminumnya, pembantu juga tersenyum penuh harapan. Namun, pada detik berikutnya, maaf, aku, seorang buta, sungguh ceroboh. Kau baik-baik saja, aku pikir seharusnya baik-baik saja. Kopinya juga tidak terlalu panas. Ternyata hanya 2 hari yang lalu, Eileen, setelah mandi, tanpa sengaja tergelincir di kamar mandi. Kepalanya terbentur bak mandi. Hanya benturan tak terduga seperti itu, malah membuatnya, yang buta selama bertahun-tahun, bisa kembali melihat. Seperti keajaiban, mendapatkan kembali penglihatan. Belum sempat dia bereaksi, mendengar suara dari kamar tidur. Yang membuatnya terkejut adalah orang yang selalu lembut dan peduli padanya sehari-hari. Seorang suami yang perhatian, ternyata memiliki hubungan yang tidak biasa dengan pembantunya. Saat mendengarkan percakapan mereka, barulah dia tersadar. Ternyata suaminya menikahinya hanya untuk uang. Rasa pengkhianatan yang kuat langsung muncul di hatinya. Dahulu dia buta, dan merawat anaknya sendirian. Semua orang di sekitarnya menghindarinya. Seolah-olah dia seperti ular berbisa yang menakutkan. Hanya pria itu lebih baik padanya daripada sebelumnya. Maka Eileen menerima lamarannya. Setelah menikah, suaminya mengklaim merawatnya dan anaknya. Sebagai alasan, dia mengundang pembantu ke rumah. Namun sebenarnya, hanya untuk memudahkan keinginan pribadinya. Eileen menatap ke arah ruang tamu. Foto pernikahan yang wajahnya telah tergores. Dia bertekad untuk membuat kedua orang ini membayar harga yang mahal. Kemudian Eileen memegang gunting erat dan masuk ke dalam kamar. Saat dia mengayunkan tangannya, langsung membuat kedua orang itu terpaku tak bergerak. Apa yang ingin kau lakukan? Kau akan membunuhku? Bagaimana bisa membunuh orang? Itu melanggar hukum. Aku hanya ingin kau membantuku melepas label pakaian. Itu saja. Lagi pula, kenapa kau begitu gugup? Kau tidak melakukan sesuatu yang membuatku kecewa kan? Benar kan, suamiku? Tuan tidak ada di sini. Tentu saja aku tahu dia tidak di sini. Aku hanya mencarinya karena ada urusan. Suamiku, kau sudah datang. Aku datang begitu aku mendengar suaramu. Aku ingin memberitahumu. Ketika aku sedang membuka pakaian tadi, tanpa sengaja aku menjatuhkan paku di lantai. Hati-hati jangan sampai terinjak. Untungnya semua orang tidak telanjang kaki, kecuali saat tidur. Benar kan? Ya, tapi kau tidak bisa melihat. Aku khawatir kau akan terluka. Datanglah. Aku akan mengantarmu kembali ke kamar untuk istirahat. Dia membantu Eileen keluar. Kaki yang terluka oleh paku juga meninggalkan jejak darah di lantai. Suamiku, aku akan selalu mengingat kebaikanmu padaku. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Mengerti? Aku tidak akan memberitahumu bagaimana kalian mempermainkanku. Bagaimana aku bisa kembali dari bermain? Eileen dengan tatapan tajam seperti biasa, meminta pembantu menuangkan air untuknya. Tanpa disangka, pembantu malah memberikan sisa minumannya. Langsung diberikan kepada Eileen. Eileen sama sekali tidak bisa membayangkan berapa kali dia telah diperlakukan seperti ini. Namun sekarang dia tidak akan diperlakukan sembarangan lagi. Dia bukan lagi tikus percobaan. Dia segera meminta pembantu untuk menggantinya dengan kopi. Kali ini pembantu tidak senang dan menganggapnya terlalu cerewet. Eileen juga langsung menyerang balik, menyatakan dirinya sebagai tuan rumah sebenarnya. Kau hanyalah seorang pembantu. Menuangkan teh dan air adalah tugas pokokmu. Apakah aku mengundangmu untuk menjadi selirku? Sang pembantu marah sampai menggertakkan gigi. Dia memutuskan untuk menyiksa dengan baik wanita ini yang disebut sebagai istri. Kemudian dia menuangkan kopi, menuangkan air mendidih yang sangat panas. Kemudian berbohong bahwa dia sudah menaruh es di dalamnya. Namun dia tidak tahu. Semua ini dalam perhitungan dan kendali Eileen. Eileen dengan sengaja berpura-pura tidak stabil. Semua kopi tumpah ke seluruhnya, ke tangan pembantu itu. Maaf, aku ini sungguh ceroboh seperti orang buta. Kau baik-baik saja? Menurutmu, aku pikir seharusnya baik-baik saja. Kopi ini juga tidak terlalu panas. Keesokan harinya, pengasuh yang cerdik mencabut paku foto pernikahan, lalu dengan sengaja mengganti dengan yang longgar. Akhirnya memasang kembali foto pernikahan dengan hati-hati. Dia sudah membayangkan jika foto yang longgar itu jatuh tepat mengenai wanita yang duduk di bawah lukisan.
Saat itu, wanita itu tidak akan lagi menjadi ancaman baginya. Kemudian tiba di sore hari. Dia sengaja membawa Eileen ke bawah foto. Mengatakan bahwa dia harus pergi mengambil paket. Dia meminta Eileen untuk tidak bergerak sembarangan. Eileen setuju untuk datang. Pembantu diam-diam duduk tidak jauh dari situ. Bagaimana dia bisa melewatkan pertunjukan bagus seperti ini? Namun pada saat itu, orangnya ada di sini. Apa katamu? Aku telah merusak keberuntunganku. Luka ini terlalu panjang. Sulit untuk tidak meninggalkan bekas. Maka wajahmu sekarang pasti menakutkan. Tapi untungnya aku tidak bisa melihat. Semua ini karena kau. Tuhan, lihatlah wajahku. Kau baik-baik saja. Suamiku, aku punya masalah. Aku sangat ketakutan. Aku pikir ada pencuri masuk ke rumah. Aku panik dan takut. Aku tidak menyangka itu hanya pembantu kita. Kau masih menyalahkan orang lain duluan. Kau jelas-jelas sengaja, benar kan? Tenanglah sedikit. Eileen tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin itu disengaja? Aku tahu. Dia tidak buta. Dia bisa melihat. Apa katamu? Mata Eileen tidak tahu kapan dia mulai bisa melihat lagi. Jadi dia bisa melihat. Dia memang sengaja. Eileen, apakah yang dia katakan benar? Tidak, bukan. Nyonya, jika situasinya benar, kau ini dengan sengaja melukai. Apa maksud sengaja melukai? Ini jelas-jelas pembunuhan berencana. Cepat tangkap dia. Sepertinya aku tidak hanya memukul wajahmu. Sepertinya aku juga memukul otakmu. Apakah kau lupa bahwa kau bilang akan pergi? Suamiku, Chaona mengatakan padaku, dia akan pergi mengambil paket, meninggalkan aku sendirian di rumah. Namun akhirnya dia kembali diam-diam, kembali ke rumah. Dia masih bersembunyi dan tidak bersuara. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukannya. Kau bilang seorang buta, sendirian di rumah, dan mendengar suara. Tentu saja akan terpikir bahwa ada pencuri masuk ke rumah. Jadi wajar jika aku ingin melindungi diri sendiri. Tidak, kau bisa melihat. Jadi kau tahu aku bukan pencuri. Jika aku benar-benar bisa melihat dengan jelas, orang di depanku adalah kau. Mengapa aku harus memukulmu? Apa motifnya? Karena kau ingin membalas dendam padaku. Tapi harus ada dendam untuk ada balas dendam. Dendam apa yang ada di antara kita? Apakah kau pikir aku ingin membalas dendam padamu? Apakah karena kau punya rahasia di hatimu? Ataukah? Apakah kau dan suamiku memiliki? Kau? Sepertinya ini hanya kesalahpahaman. Chaona, kau pulang lebih awal, dan tidak memberitahu Eileen. Jadi Eileen, salah mengira kau sebagai pencuri dan melukaimu. Tidak seperti itu. Mari akhiri ini saja. Wajahku terluka parah. Dokter bilang sulit untuk tidak meninggalkan bekas luka. Apa kau bercanda? Biarkan saja begitu. Lihatlah. Dia telah merusak wajahku. Apakah cukup begitu? Masalah kecil sudah selesai. Giliranmu sekarang. Halo, siapa orang tua anak ini?
Aku adalah Ibu Dongdong. Aku akan menjemputnya. Bukankah itu Dongdong? Dongdong. Ibu, kenapa kau yang menjemputku? Ada apa? Apa masalah Dongdong? Masalahnya adalah ini bukan anakku. Ibu Dongdong, kau baik-baik saja? Aku akan melaporkan ke polisi. Aku akan melaporkan ke polisi. Hati-hati. Kau tidak punya mata, kau merusak pesanan makananku. Anakku hilang. Aku akan segera melaporkan ini. Bisakah kau membantuku? Benar-benar seorang buta. Baiklah, aku akan membawa kau ke kantor polisi. Baiklah, ayo pergi. Tidak benar. Suamiku seorang polisi. Kantor polisi biasa tidak cukup. Aku akan pergi ke markas besar polisi untuk bertemu dengan kepala inspektur. Aku ingin memberitahunya, ada polisi yang melanggar hukum. Terima kasih. Kau belum membayar uang, biaya pesanan makananku, biaya kendaraan yang aku tumpangkan untukmu. Bukan begitu, kakak. Kau tidak akan berpikir bahwa di dunia ini ada makan siang gratis. Berapa harganya? Aku akan membayarnya. Tatapanmu juga tidak nyaman. Biar aku saja. Uangmu ini, aku akan ambil 1 lembar. Biarkan aku memberitahumu. Aku akan menggunakan sisa uangku dan memasukkan kembali ke dalam tasmu. Baiklah. Kau tidak buta kan? Apakah orang buta bisa sembarangan diperlakukan? Di mana hati nuranimu? Apa peduliku dengan nurani atau tidak? Jika kau butuh, aku akan menjualnya kepadamu dengan harga murah. Kau tidak mencari anakmu, kantor polisi ini akan segera tutup. Aku ingin menelepon polisi. Di mana Inspektur Jenderal? Seseorang menyembunyikan anakku. Tolong tangkap pelaku untukku. Aku, tunggu. Nyonya, inilah kepala inspektur kota kami. Dia bisa membantumu menyelesaikan masalah. Katakan. Siapa pelakunya? Kau kenapa di sini? Istriku, kau tadi bilang seseorang menculik anak kita. Siapa? Iya. Ayo ke sini. Aku sudah bilang padamu dia bisa melihat kan? Bagaimana dia bisa tahu? Pertukaran anak. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kau panik? Apakah dia akan sembuh atau tidak masih belum pasti? Biarkan aku memeriksanya dengan baik. Bisakah dia berbicara jujur denganmu? Aku adalah inspektur. Apakah kau pikir dia bisa menipuku? Jika dia benar-benar sembuh. Jangan salahkan aku. Kau sudah bangun. Sayang, suamiku, di mana kau? Sayang, aku di sini. Sayang, aku ingin melaporkan. Kucing kita hilang. Kucing, Jiu-Jiu, kucing kita
Pasti anak tetanggaku yang sebelumnya. Untuk membalas dendam kepada kita. Menyembunyikan kucingku. Tapi waktu itu kau bilang kau mencari anak kita. Aku membesarkan Jiu-Jiu. Bukankah itu anakku? Kau harus menyelamatkan kucing kita. Kau datang dari jauh. Datang ke kantor polisi untuk mencari kepala polisi. Hanya untuk mencari seekor kucing. Jika aku tidak mencari inspektur kepala, petugas polisi biasa sama sekali tidak akan peduli. Jika inspektur kepala tidak peduli, maka aku akan mencari wali kota. Bahkan mencari presiden. Aku juga ingin menemukan kucingku. Baiklah, baik, aku akan membuat catatan untukmu. Suamiku, sudah sampai mana? Mengapa kau belum pergi? Selamatkan kucing kecil kita. Segera, aku akan mengganti isi pena. Sudah diganti dengan baik. Hampir selesai.